Assalamualaikum, anak-anakku sekalian. Selamat bertemu pada pembelajaran daring fisika. Simak dengan baik agar kalian dapat merekam semua materi dan latihannya, sehingga dapat memahaminya. Selamat mempelajarinya. Arus listrik mengalir dari tempat yang mempunyai potensial tinggi ke tempat yang mempunyai potensial rendah. Kuat arus listrik didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang mengalir melalui penampang sebuah konduktor tiap satuan waktu. Kuat arus listrik rata-rata yang mengalir melalui sebuah penampang konduktor dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. I sama dengan delta Q per delta T, di mana I sebagai kuat arus dengan satuan ampere, delta Q perubahan muatan dengan satuan kolom, per delta T, di mana delta T adalah satuan waktu, yaitu sekon. Untuk arus searah, jumlah muatan listrik yang mengalir melalui sebuah penampang konduktor setiap waktu adalah tetap, sehingga I dirumuskan I sama dengan Q per T. Rapat arus didefinisikan sebagai kuat arus listrik tiap satuan luas penampang konduktor. Nilai rapat arus dapat dinyatakan secara matematis dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. J sama dengan I per A. J merupakan rapat arus, I merupakan kuat arus, dan A adalah luas penampang. Untuk arus listrik yang mengalir melalui penampang kawat, maka kuat arus listrik dapat ditentukan juga dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. I sama dengan V E N A, di mana V adalah kecepatan arus, E adalah arus listrik, N adalah banyaknya arus, A adalah luas penampang. Contoh soal, silahkan simak. Hukum Ohm dan hambatan listrik. Hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepadanya. Secara matematis, hukum Ohm dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. I sama dengan
kali R, di mana Pi adalah beda potensial, I kuat arus, dan R adalah hambatan. Contoh soal, silahkan simak. Hukum Ohm dan hambatan listrik. Hambatan listrik merupakan sifat suatu benda atau bahan untuk menghambat atau menentang aliran arus listrik. Besarnya hambatan pada sebuah rangkaian listrik menentukan jumlah aliran arus pada rangkaian untuk setiap tegangan yang diberikan pada rangkaian dan sesuai dengan prinsip hukum Ohm. Secara matematis, hambatan suatu konduktor dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. R sama dengan Rho LA, di mana R adalah hambatan listrik, Rho hambatan jenis, L panjang konduktor, dan A luas penampang konduktor. Resistor atau hambatan dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut. 1. Resistor variabel. Resistor tipe tersebut ada dua tipe, yaitu berputar dan bergeser, atau lebih dikenal dengan reostat. Yang kedua, resistor tetap biasanya dibuat dari karbon atau kawat nikron tipis. Nilai hambatannya disimbolkan dengan warna-warni yang melingkar pada kulit luarnya. Contoh soal, silakan simak. Masih seputar hukum Ohm dan hambatan listrik. Dalam fisika, hambatan jenis disebut juga resistivitas dan seringkali dihubungkan dengan konduktivitas bahan, di mana O sama dengan 1/ρ, di mana To adalah resistivitas. Hambatan jenis dan konduktivitas suatu bahan merupakan sifat khas bahan yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. Pada batas perubahan suhu tertentu, maka hambatan jenis suatu bahan memenuhi persamaan sebagai berikut. Rho T sama dengan Rho 0 kali 1 plus alfa delta T, di mana Rho T adalah hambatan jenis pada suhu tertentu, Rho 0 adalah hambatan jenis pada suhu 0, kali 1 plus alfa. Alfa merupakan koefisien panas dan delta T merupakan perubahan suhunya. Karena hambatan listrik berbanding lurus dengan hambatan jenis, maka berlaku persamaan berikut. RT sama dengan R0 kali 1 plus alfa delta T. RT adalah hambatan pada T atau suhu tertentu, R0 adalah hambatan awal, alfa adalah koefisien hambatan, dan delta T adalah perubahan suhu. Rangkaian listrik DC. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang memasuki suatu titik simpul atau percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik simpul atau percabangan tersebut. Hukum 1 Kirchhoff dapat dinyatakan secara matematis dengan persamaan sebagai berikut. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Rangkaian listrik DC. Rangkaian seri resistor. Dampak bisa terlihat dalam gambar. Untuk N buah resistor yang dihubungkan secara seri, maka hambatan totalnya dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut.
bahwa I total pada rangkaian seri itu sama dengan I1, I2, dan I3. Bahkan sampai N buah berarti sama dengan IN. Sementara beda potensial total itu merupakan jumlah dari semua beda potensial yang terpasang, yaitu P1 tambah P2 tambah P3 sampai dengan Vn. P itu adalah sesuai dengan hukum Ohm, I kali R. Maka P total, I total kali R total. P1 sama dengan I1 kali R1. P2 adalah I2 kali R2. P3 I3 kali R3. Dan Pn adalah In kali Rn. Karena untuk rangkaian seri I total sama dengan I, maka rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut. R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah Rn. Sehingga bisa dituliskan bahwa pada rangkaian seri Rs atau R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 bahkan sampai Rn. Rangkaian paralel resistor dapat kalian lihat pada gambar. Untuk N buah resistor yang dihubungkan secara paralel, maka hambatan totalnya dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Pada rangkaian paralel, P total sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Sedangkan I totalnya merupakan jumlah dari I1, I2, I3, dan seterusnya. Sehingga I total, P total per R total, I1, P1 per R1, I2, P2 per R2, I3, P3 per R3, dan seterusnya. Maka rumusnya bisa dituliskan karena P total sama dengan P, tertulis seperti di bawah ini. 1 per R total sama dengan 1 per R1, tambah 1 per R2, tambah 1 per R3, dan seterusnya. Maka untuk rangkaian paralel resistor dapat dituliskan 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya. Contoh soal. Pada contoh soal ini kalian disuguhkan mencari R terkecil, apakah harus dipasang paralel atau harus dipasang seri. Nah, dari penjabaran pembahasan soal tersebut, maka ternyata akan lebih kecil kalau resistor itu diparalelkan semua, dan akan lebih besar kalau diserikan semua. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang diparalelkan untuk R paling kecil. Rangkaian listrik arus searah. GGL atau gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Gaya gerak listrik didefinisikan sebagai energi yang digunakan untuk memindahkan muatan positif dari titik yang mempunyai potensial rendah ke titik yang mempunyai potensial tinggi tiap satuan muatan yang dipindahkan. Dapat dituliskan GGL sama dengan delta W per delta Q, di mana E adalah GGL, delta W adalah perubahan energi, dan delta Q adalah perubahan muatan. Besaran tegangan jepit dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Tegangan jepit atau V sama dengan GGL dikurangi kuat arus kali R atau hambatan dalam GGL, atau sama dengan I kali R, kuat arus kali hambatan luar. Contoh soal. Silakan kalian baca dan simak. Contoh soal berikutnya. Ini untuk hukum Kirchhoff 2. Perhatikan rangkaian di samping.
Jika kalian belum jelas, kita bisa diskusi di WhatsApp masing-masing. Rangkaian sumber tegangan. Jika beberapa sumber tegangan dihubungkan secara seri, maka gaya gerak listrik totalnya adalah GGL total sama dengan GGL 1 tambah GGL 2 dan seterusnya. Ini sama saja dengan pemasangan baterai secara seri atau juga pemasangan aki secara seri. Tetapi jika dipasangkannya paralel, maka GGL itu akan sama saja paralel atau GGL paralel sama dengan E1 sama dengan E2. Ini sama saja dengan kalian memasang 10 baterai, mau 5 baterai, mau 3 baterai. Kalau dipasang paralel sama saja dengan memakai 1 baterai. Rangkaian listrik DC. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa rangkaian listrik tertutup jumlah aljabar gaya gerak listrik atau lambangnya E epsilon dengan penurunan tegangan IR adalah sama dengan 0. Secara matematis, Kirchhoff 2 dapat ditulis sebagai berikut. Sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Perhatikan gambar di bawah ini untuk contoh soalnya. Kalian bisa simak, sama ini juga kalau kalian belum paham karena ini perlu penjelasan yang lebih detail, silakan bisa diskusi di WhatsApp masing-masing. Pengukuran besaran listrik. Pengukuran besaran arus listrik ini bisa menggunakan ampere meter, di mana ampere meter itu terdiri dari sebuah galvanometer dan satu atau lebih resistor yang disebut resistor shunt. Jika arus skala penuh pada ampere meter dinyatakan dengan I yang mempunyai nilai N kali lebih besar dari arus skala penuh pada galvanometer atau IG, maka kelipatan batas ukur maksimum ampere meter dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. I sama dengan N kali IG. Pengukuran besaran listrik untuk hambatan. Pada rangkaian ampere meter, RG dan R shunt dihubungkan secara paralel. Sehingga I shunt sama dengan N kurangi 1 kali I galvanometer. Karena rangkaian paralel merupakan rangkaian pembagi arus, maka R shunt sama dengan RG per N dikurangi 1. Suatu ampere meter harus dihubungkan secara seri. Hambatan dalam ampere meter dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Hambatan ampere meter sama dengan hambatan galvanometer kali hambatan shunt dibagi hambatan galvanometer ditambah hambatan shunt. Pengukur tegangan listrik. Alat yang digunakan adalah voltmeter, di mana voltmeter tersusun dari sebuah galvanometer dan satu atau lebih resistor yang dihubungkan seri. Nah, ini juga sama seperti ampere meter, kalian bisa baca. Dan rumus untuk voltmeter ini adalah V sama dengan NVG. Ini untuk pengukurannya, cara penghitungannya. Karena rangkaian seri merupakan rangkaian pembagi tegangan, maka R galvanometer sama dengan R shunt per N kurangi 1. Hambatan dalam voltmeter dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Hambatan voltmeter sama dengan hambatan shunt tambah hambatan galvanometer. Pengukuran hambatan listrik. Untuk mengukur hambatan listrik kita dapat menggunakan sebuah alat yang disebut ohmmeter. Ini ada contoh sebuah perhitungannya.
Jika sebuah galvanometer memiliki hambatan Rg sebesar 50 ohm, kuat arusnya 10 mA, sedangkan pada galvanometer itu hanya mampu mengukur 5 ampere. Nah, sehingga perhitungannya seperti yang tertera pada layar yang sedang kalian tonton. Energi dan daya listrik. Energi listrik. Energi yang dihasilkan dari aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup disebut dengan energi listrik. Energi listrik dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. W sama dengan Q kali V. W adalah energi, Q muatan, dan V adalah beda potensial. Karena Q sama dengan IT dan V sama dengan IR, maka untuk energi rumusnya bisa Pi kali I kali T, bisa I kuadrat RT, atau Pi kuadrat per R kali T. Ini ada contoh sebuah kasus soal dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada televisi, rata-rata kalian pasang 8 jam dengan pada potensial 110 volt listriknya, arusnya mengalir 3 ampere, maka jika tiap energi listrik per kWh Rp200, maka bisa dihitung seperti yang kalian lihat pada layar. Sehingga untuk 1 bulan 30 hari hanya membayar sekitar Rp15.840, itu hanya untuk sebuah televisi saja. Sedangkan daya listrik ini merupakan besarnya energi yang digunakan oleh suatu peralatan listrik tiap satuan waktu. Persamaannya P sama dengan W per T. P adalah daya, W adalah energi, sedangkan T adalah satuan waktu. Berdasarkan persamaan energi listrik, maka daya listrik juga dapat ditentukan dengan persamaan berikut. P sama dengan Pi kali I, atau boleh I kuadrat R atau Pi kuadrat per R. Nah, ini contoh kasus soalnya. Bisa kalian pelajari. Nah, ini lanjutannya. Jika ada spesifikasi daya yang dipasang, misalkan 110 ke 220, itu tidak mungkin akan membuat listrik terputus. Tapi kalau yang 220 dipasang di 110, itu akan mengakibatkan turun tegangan, atau istilah kalian sepaneng. Nah, hubungan satuan daya energi dan daya ini dapat ditulis seperti ini, bahwa 1 joule itu sama dengan 1 watt sekon. Nah, sementara dalam kehidupan sehari-hari kalian mengenal kWh, kilowatt jam. 1 kWh itu sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Nah, ini kesetaraannya atau konversinya. Ya, bahwa energi listrik dengan energi kalor. Lambangnya energi listrik W, energi kalor Q, PT, MC delta T, PIT, MC delta T, dan seterusnya. Nah, untuk melihat efisiensinya, maka bisa dilihat atau dirumuskan W sama dengan efisiensi kali Q atau eta kali Q. Nah, ini contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian memasang lampu 60 watt, lampu 20 watt, televisi, setrika di dalam 1 bulan, jika tiap lampu yang 60 watt berapa jam, yang 20 watt berapa jam, TV berapa jam. Nah, maka kalian sebetulnya bisa menghitung rekening listrik di rumah itu berapa, mengapa bayarannya begitu besar, sehingga mengapa harus menghemat listrik. Bisa dilihat dan disimak. Nah, yang terakhir evaluasi. Untuk tugas silakan kalian kerjakan soal-soal bab fisika bab 1. Ini ada 10 soal, silakan diskusikan. Kalau masih belum paham, kita bisa diskusi melalui WhatsApp. Nah, untuk pertemuan berikutnya atau pertemuan kedua nanti ada kuis. Nah, untuk link kuis kita bisa
membagikannya pada pertemuan berikutnya. Sekian pembelajaran daring fisika pada pertemuan pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik, memahaminya. Kalau tidak paham, sekali lagi kita bisa diskusi melalui WhatsApp. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.